Assalamualaikum ya ahli YouTube. Selamat datang di Chinese Time. Waktu itu malam Jumat sekitar pukul 11.45 malam di sebuah kosan kecil di tempat yang lumayan terpencil. Malam itu gue bangun karena perut gue terasa lapar. Akhirnya dari kosan kecil itu gue jalan kaki menuju sebuah warung yang ada di dekat jalan raya. Nah, kebetulan posisi kosannya itu kayak ada di ujung jalan sebuah gang gitu, masuk ke dalam, ada di pojok, kemudian dibatasi oleh tembok tinggi gitu. Gua jalan tuh dari kosan kecil itu menuju sebuah warung makan. Nah, baru aja nih sampai setengah perjalanan, jadi di situ tuh ada kayak bangunan tua terbengkalai gitu, yang udah usang, temboknya pun udah pada rusak, gentengnya sudah banyak yang bocor-bocor kayak gitu, yang pada bolong. Ketika gua mau ngelewatin bangunan itu di pojokan mata tuh kayak ada sosok putih yang melambaikan tangan gitu. Seolah nyuruh gua tuh buat nyamperin ke situ. Kemudian gua penasaran. Akhirnya gua tengok rumah tersebut dan gak ada apa-apa. Bayangan yang tadi terlihat di sudut mata itu gak ada. Gua pikir, wah ini cuma halu doang nih, karena rasa lapar aja. Kemudian gue putusin lagi tuh buat jalan lagi. Baru aja beberapa langkah, itu seperti ada suara nih, kayak suara perempuan manggil-manggil buat gue harus masuk gitu ke rumah itu. Gue tengok lagi ke rumahnya, nggak ada apa-apa. Gue pengen masuk, tapi takut. Nggak masuk, tapi penasaran. Akhirnya gue memberanikan diri nih buat masuk ke rumah tersebut. Baru aja nyampe nih di halaman rumahnya, itu di dalam rumah itu kayak ada suara piring pecah gitu, kayak ada orang yang lempar piring gitu. Kata gue, wah udah terberes nih. Mau balik lagi, tanggung kan, udah nyampe halaman rumah. Akhirnya dengan ya sedikit agak takut, gua masuk ke rumahnya. Ketika gua buka pintu dengan diiringi suara engsel yang sudah mulai berkarat itu, pas gua buka pintunya, tiba-tiba itu di pojokan sebuah ruangan tuh ada sesosok putih, baju putih, rambut pirang panjang kayak gitu. Langsung gua tutup lagi tuh pintu. Wah, gua mau ngomong, mau minta tolong, mau teriak, nggak bisa ngomong. Mau lari pun berat kaki gitu buat melangkah. Akhirnya hanya doa,
yang bisa gue panjatkan saat itu. Dan gak lama selang beberapa detik, akhirnya bisalah perlahan tuh gue mundur. Gue lari, akhirnya sampai ke rumah makan itu. Di rumah makan itu gua pesen nasi goreng, gua makan dulu. Terus dengan rasa penasaran gua tanyain kan ke si abang-abangnya nih. Gua tanyain rumah yang di sebelah sana yang kosong, rumah tua itu rumah bekas apa, gua tanyain tuh ke apa si penjaga warungnya. Dia bilang, wah itu rumah tempat Belanda katanya dulu. Jadi dulu tuh ada keluarga penjajah, company Belanda gitu. Dan kebetulan si istrinya tersebut katanya meninggal di situ karena serangan jantung. Kesininya bangunan tersebut katanya sempat digunakan untuk sebuah pabrik boneka rumahan gitu. Terus nggak lama bangkrut katanya karena sering diganggu sama sosok putih tadi katanya. Akhirnya beres-beres makan, gue balik lagi ya menuju kosan walaupun takut. Gue balik lagi menuju kosan, dan setelah sampai di rumah itu lagi, setelah sampai di bangunan itu lagi, ada satu kejadian lagi yang membuat gua kaget banget. Jadi awalnya gua tuh takut, nggak mau ngeliat ke bangunan tersebut ketika arah jalan pulang menuju kosan gua itu ya. Gua tuh takut, gak mau ngeliat ke bangunan tersebut. Tapi gue penasaran nih, pengen lihat. Akhirnya sebentar gue tengokkan kepala ini menuju rumah tersebut, dan benar aja. Halo, buka pintunya. Aku di belakang. Itu si pintu terbuka sendiri. Terus tiba-tiba ada bayangan putih muncul keluar. Anjing, gue langsung lari terbirit-birit di situ, lari sampai kosan. Kemudian ada temen gue lah, temen satu kerjaan gitu, cuman beda kosan ya, beda ruangan gitu. Temen gue keluar, kenapa lu? Ada nanya-nanya itu, kenapa lu? Gue bilang, gila, itu di bangunan itu tuh, bangunan yang pertengahan jalan itu bangunan tua, serem. Akhirnya teman gue cerita, ternyata dia juga pernah diganggu waktu lewatin bangunan tersebut, dan dia juga sama, dia pun melihat sosok penampakan putih tersebut. Dan akhirnya karena waktu sudah malam, ya waktu itu gua putusin buat langsung tidur. Oke, jadi segitu dulu ceritanya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.